Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Fatani. Saya dari S2 Pendidikan Teknik Mesin dari Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk hari ini saya akan melakukan pengukuran dengan welding gauge. Nah, ini alatnya seperti ini. Nah, ini spesimennya seperti ini ya. Berikut adalah bagian-bagian dari welding gauge. Dalam welding gauge itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah skala utama, ada inci dan milimeter. Lalu kemudian ada kepala gauge-nya. Di belakang itu ada penggaris inci dan milimeter. Lalu kemudian ada alat ukur actual throat atau panjang pusat lasat ke pusat permukaan lasan. Berikutnya bagian-bagian dari welding. Nah, dari welding ini ada yang di atasnya itu reinforcement. Nah, lalu kemudian yang di bawahnya itu adalah root. Lalu jarak antara permukaan plat hingga rootnya itu yang disebut effective throat-nya. Nah, dalam pengelasan ini kita akan mengukur yang namanya undercut. Nah, undercut itu adalah cacat di mana permukaan platnya itu dimakan oleh lasannya itu. Nah, dalam lasannya itu akan menimbulkan lubang yang tidak diinginkan. Nah, kita akan mengukur apakah lubang itu masih bisa ditoleransi. Pengukuran undercut ini kita akan mengevaluasi individual bagian-bagiannya yaitu A, B, C, D, E, F. Nah, setiap bagiannya ini kita akan dievaluasi sendiri apakah masih bisa diloloskan atau tidak sesuai dengan standar. Nah, dalam standar ini yaitu 1 mm ya. Nah, lalu kemudian kita akan melakukan pengukuran undercut. Nah, sekarang kita akan mencari bagian mana yang merupakan undercut. Nah, yang paling dalam ya. Lalu kemudian kita akan dilihat di skala utamanya itu apakah dia melebihi 1 mm atau tidak. Dalam kasus ini dalam bagian A itu tidak melebihi 1. Lalu kemudian kita akan lanjutkan ke bagian B ya. Nah, kita bisa lihat sendiri bahwa bagian B itu yaitu masih kurang dari 1 ya, sehingga masih lolos. Kemudian kita akan mengukur bagian yang C. Bisa kita lihat sendiri bahwa bagian C itu ternyata tidak lolos dengan standar ya, karena dia melebihi 1 mm. Kemudian dilanjutkan ke pengukuran D. Nah, ini tangan saya bergerak sedikit, tapi tadi itu pengukurannya kurang dari 1 ya. Lalu kemudian dilanjutkan ke bagian yang E ya. Nah, kita bisa lihat kalau di bagian E ini melebihi 1 mm sehingga tidak lolos. Yang terakhir bagian F ini lolos karena kurang dari 1 mm ya. Kesimpulan dari hasil pengukuran saya ini ada 4 bagian yang lolos yaitu A, B, D, dan F, dan ada 2 bagian yang tidak lolos yaitu C dan E. Dengan demikian hasil pengukuran saya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.